Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bikin kue lapis jongkong takaran gelas belimbing. Kue tradisional yang satu ini bikinnya super gampang banget, dan untuk rasanya aku jamin enak, lembut, legit, pokoknya mantep banget. Dijamin ya, kalau teman-teman cobain resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue tradisional yang satu ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box, ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Oh ya, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video kami terbaru. Terima kasih. Untuk cara membuatnya, pertama siapkan pan, masukkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir untuk satu gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh. Tambahkan 1,5 sendok teh garam halus. Biar wangi, masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 7 gelas belimbing atau 1600 ml santan untuk satu gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Gelas keenam santan penuh. Dan untuk gelas yang ketujuhnya juga penuh ya. Tambahkan 1 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompor sedang aja. Kemudian kita masak atau kita rebus santannya hingga mendidih ya. Jangan lupa sambil diaduk-aduk terus supaya nggak pecah santan. Untuk santannya saya gunakan santan segar. Jadi kalau teman-teman mau cobain resep ini, gunakan dari 2 butir buah kelapa ya. Untuk santannya ini wajib banget teman-teman masak hingga mendidih supaya kue lapisnya awet, nggak cepat basi. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Kalau santannya udah mendidih seperti ini, oke, ini udah cukup ya. Matikan api kompornya. Lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Langkah selanjutnya kita campur semua bahan. Siapkan wadah, masukkan 3/2/3 gelas belimbing atau 400 gram tepung beras untuk satu gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua tepung beras juga penuh. Gelas ketiga tepung beras penuh. Dan yang untuk 2/3 gelas belimbing tepung beras batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut masukkan 1 gelas belimbing atau 100 gram tepung sagu. Kemudian kita masukkan santan yang kita masak tadi. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya saya masukkan secara bertahap, lalu saya aduk-aduk menggunakan whisker. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah semua santan kita masukkan semua ke dalam adonan, lalu kita aduk-aduk ya hingga semua adonannya ini tercampur rata. Terakhir, untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring biar hasilnya lebih halus. Setelah adonan kita saring, lanjut kita bagi 2 adonan sama rata. Oke teman-teman, untuk adonannya sudah saya bagi 2 sama rata. Untuk satu bagian adonan saya masukkan 1 sendok makan penuh atau 12 gram coklat bubuk hitam. Untuk coklat bubuknya ini saya larutkan dengan sedikit adonan hingga menjadi pasta. Di tahap ini sebaiknya kalau teman-teman punya abu merang atau korkoal, masukkan sekitar 1 sendok makan penuh ya. Kebetulan teman-teman saya udah cari di toko bahan kue terdekat di kotaku, nggak nemu abu merang atau korkoal. Nah jadi saya tambahkan coklat bubuk hitam aja ya. Nah ini alternatif kalau nyarinya susah banget ya. Nah lalu kita aduk-aduk hingga adonannya tercampur rata. Untuk adonan coklat hitamnya ini, bila perlu teman-teman saring ya biar hasilnya lebih halus. Sekarang kita beralih ke adonan berikutnya. Saya tambahkan secukupnya pasta pandan. Kemudian saya aduk-aduk hingga tercampur rata.
Nah, di tahap ini kalau teman-teman nggak mau warnanya terlalu ngejreng, boleh tambahkan sedikit warna hijau ya, atau secukupnya aja. Untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera aja. Oke, kedua adonannya udah ready ya, selanjutnya siap dikukus. Lanjut, sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 tinggi 7 cm. Setelah loyang dioles rata, adonan lapis pertama kita tuang adonan lapis coklat hitam ya, sebanyak 130 ml untuk tiap lapisnya. Lanjut kita kukus ya. Sebelumnya kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih dan beruap banyak. Sekarang kita kukus ya adonan lapis pertama. Untuk tiap lapisnya saya kukus selama 5 menit. Nah, untuk apinya saya gunakan api sedang, cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit saya kukus, lapis coklatnya sudah set atau udah mengeras ya. Lanjut kita tuang adonan lapis pandan. Untuk tiap lapisnya sama aja sekitar 130 ml, atau untuk tebal tipis lapisan disesuaikan selera teman-teman ya. Kemudian lanjut kita kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis pandan sudah set, lanjut ya kita tuang lapis coklat. Jangan lupa ya teman-teman, untuk tiap kali kita tuang adonan ke loyang, diaduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Untuk videonya saya percepat aja, untuk caranya sama aja, kita lakukan secara berselang-seling, kukus lapis coklat, kemudian lapis pandan. Kita lakukan terus menerus hingga selesai ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah lapis demi lapis saya kukus. Nah, ini saya tuang ya adonan lapis pandan yang terakhir. Untuk banyaknya sama aja 130 ml. Kemudian biar matangnya benar-benar merata, untuk adonan lapis terakhir kita kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit kue lapis jongkongnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan kue lapis jongkong di suhu ruang hingga dingin, karena kalau masih panas seperti ini tekstur kue lapisnya masih lembek ya. Lanjut untuk bahan pelengkap lapis jongkong, di sini saya udah siapkan setengah butir buah kelapa. Saya gunakan kelapa yang setengah tua ya. Saya ambil yang bagian putihnya aja. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam halus, kemudian kita aduk-aduk hingga garam halus dan kelapanya tercampur rata. Biar wangi, kita tambahkan 1 lembar daun pandan. Lanjut kita kukus ya. Di sini kita kukus kelapa parutnya biar awet nggak cepat basi. Nah, ini kita kukus selama 10 menit. Setelah lapis jongkongnya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Biar mudah ya, bagian pinggirnya kita sisir-sisir menggunakan spatula. Beri alas, lalu loyangnya kita balik. Nah, saat kita lepaskan loyangnya, hati-hati dan pelan-pelan ya, biar hasil kue lapis jongkongnya mulus ya teman-teman. Sekedar cerita aja, lapis jongkong yang satu ini resep favorit dan andalan saya banget. Karena seriusan ya teman-teman, untuk rasanya dijamin enak banget. Insya Allah ya, kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka. Setelah keluar dari loyang, untuk hasilnya seperti ini. Sekarang kita potong ya. Jangan lupa pisaunya kita lapisin dengan plastik biar nggak lengket. Di tahap ini untuk potongannya disesuaikan selera teman-teman ya. Dari potongannya berasa banget kue lapis jongkongnya ini lembut ya. Di sini saya potong kue lapis jongkongnya ukuran besar seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai ukuran kecil boleh, sesuai selera aja. Kue lapis jongkong ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box, ataupun disajikan bersama keluarga tercinta. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah kue lapis jongkongnya kita potong, biar makin enak kita sajikan bersama kelapa parut yang kita kukus tadi. Nah, ini biar makin cantik dan menarik. Kalau teman-teman packing buat jualan, kita taruh aja di bagian atasnya seperti ini. Nah, untuk penyajian dengan kelapa parutnya sesuai selera aja ya. Boleh teman-teman balurkan kue lapisnya secara menyeluruh atau dikasih sedikit aja seperti ini.
Nah, gimana nih teman-teman? Mudah banget kan bikin kue lapis jongkong yang satu ini? Selain tampilannya cantik, rasanya juga enak banget. Terakhir, biar makin cantik, kita tambahkan potongan daun pandan. Alhamdulillah teman-teman, kue lapis jongkongnya sudah saya sajikan seperti ini. Sekarang kita cobain. Saya ambil yang sudah dipotong. Untuk tekstur kue lapisnya ini lembut banget. Kelihatan ya teman-teman, lapis demi lapisnya mulus dan cantik banget. Insya Allah ya, kalau teman-teman bikin buat jualan pasti laris manis. Sekarang saya cobain, saya ambil per lapis seperti ini. Saya cobain bersama dengan kelapa parutnya biar makin enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin enak banget. Perpaduan kue lapis jongkong dan kelapa parutnya mantep, lembut, legit, dijamin ya. Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis jongkong yang ini walaupun tampak bumerang, untuk rasanya teman-teman enak banget. Yuk teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.